Kali ini kita akan membahas tentang analisis kerawanan banjir. Kerawanan banjir adalah suatu keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah terkena banjir dengan didasarkan pada faktor-faktor alam yang mempengaruhi banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi banjir terbagi atas dua hal, yaitu faktor meteorologis dan faktor karakteristik daerah. Faktor meteorologis yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir adalah intensitas curah hujan, distribusi hujan, frekuensi, dan lamanya hujan berlangsung. Sedangkan karakteristik daerah yang berpengaruh terhadap kejadian banjir adalah kemiringan lahan atau keleringan, ketinggian permukaan tanah, tekstur tanah, dan penggunaan lahan. Ada juga yang memasukkan indikator jarak dari sungai. Dalam menganalisis kerawanan banjir itu ada beberapa metode dan ada beberapa sumber. Kali ini saya menggunakan referensi dari Hadi Novaliadi dan Hadi Emre pada tahun 2014 dan Mardika Ningsih pada tahun 2017. Namun tidak menutup kemungkinan bisa juga memakai sumber-sumber lain dan metode-metode yang lain. Tetapi metode-metode yang digunakan pada umumnya hampir sama. Dari Dhani Novaliadi dan Pramono Hadi tahun 2014 menyatakan bahwa kajian daerah rawan kebanjiran menggunakan parameter bentuk lahan. Sedangkan kajian daerah potensi pemasok air banjir menggunakan parameter hidrologi sungai. Dari dua parameter tadi, kemudian dibuatlah pembobotan dan scoringnya. Dan kemudian dari peta-peta yang dihasilkan dibuat teknik overlay atau intersect. Sedangkan dari Mardika Ningsih tahun 2017 yang mengacu pada penelitian Hermon pada tahun 2015, penentuan tingkat kerentanan banjir dilakukan dengan memberi skor pada masing-masing parameter di setiap satuan lahan. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan bobot pada setiap parameternya. Setelah diketahui hasilnya, kemudian dijumlahkan. Nah, parameter tadi adalah parameter penggunaan lahan, parameter kemiringan lereng, parameter bentuk lahan, dan parameter jenis tanah. Ini adalah peta-peta yang dihasilkan. Jadi ini peta bentuk lahan. Mardika Ningsih ini mengambil penelitian di Puring, Kecamatan Puring. Ini peta bentuk lahannya. Kemudian ini peta jenis tanahnya.
Ini peta kemiringan lerengnya, ini peta penggunaan lahan, kemudian ini menggunakan pembobotan dan metode scoring. Nah, bentuk lahan ini adalah skor dan bobotnya. Dari parameter bentuk lahan itu bobotnya adalah 45%. Dan melihat kondisi karakteristik lahannya, kalau dataran banjir itu skornya 5, tanggul alam dan dawa belakang itu skornya 4, dataran aluvial skornya 3, teras asal fluvial bawah skornya 2, dan teras asal fluvial atas itu skornya 1. Dari parameter kemiringan lereng, ini kalau datar itu skornya semakin tinggi, dan kalau semakin curam itu skornya lebih rendah karena banjir adalah menggenangi pada daerah-daerah dan datar. Jadi pada daerah yang kemiringan lerengnya 0 sampai 2 itu skornya 5, daerah yang kemiringan lerengnya 14 sampai 20 itu curam itu skornya 2, dan daerah yang sangat curam itu skornya 1. Kemudian bobot dari kemiringan lereng adalah 30%. Parameter selanjutnya adalah jenis tanah. Jadi pada daerah-daerah aluvial, organosol, gleisol, brumusol, dan potsoli ini skornya tinggi yaitu 5. Tanah-tanah latosol, titosol, dan andosol itu skornya 3. Dan tanah-tanah potsolik dan retosol itu skornya 2. Bobot dari jenis tanah ini adalah 15, dan ini adalah hasil dari peta tanah karena di daerah penelitian itu hanya ada 2 tanah, ini aluvial dan retosol. Kemudian parameter penggunaan lahan, ini pada daerah-daerah dengan penggunaan lahan permukiman mempunyai skor yang tinggi yaitu 5, sawah, tambak, danau, rawa itu skornya 4, ladang, kebun, campuran itu skornya 3, tanah kosong, semak belukar skornya 2, hutan, lahan kering, primer, dan sekunder skornya 1, dan bobot dari penggunaan lahan itu untuk analisis kerawanan banjir adalah 10. Dan ini adalah hasil peta penggunaan lahan daerah penelitian. Nah, dari hasil dan scoring dan pembobotan tadi, kemudian diklasifikasikan tingkat kerawanan banjir. Nah, di dalam penelitian Mbak Mardika Ningsih itu dia menggunakan klasifikasi yang dikemukakan oleh Dibyo Saputro dalam Hermon. Ini formulanya adalah ini. Jadi untuk menentukan jarak interval kelas digunakan ini C minus B per K. C-nya adalah jumlah skor tertinggi, B-nya adalah jumlah skor terendah, dan K-nya adalah jumlah kelas yang diinginkan. Kebetulan ini adalah digunakan 4 kelas. Yang pertama adalah dengan klasifikasi skor 115 sampai 211,25 itu tidak rentan, 211,25 sampai 307,50 itu kurang rentan, 307 sampai 403 itu rentan, dan 403 sampai 500 itu sangat rentan. Nah, ini adalah hasil dari peta kerawanan banjir daerah Kecamatan Puring. Ini ada 3 kelas.
yaitu sangat rentan, rentan, dan kurang rentan. Ini hasil sebaran spasialnya itu seperti ini. Sehingga dengan demikian, dengan metode ini kita bisa mengetahui tingkat kerawanan banjir dari suatu kawasan dengan analisis semacam ini. Demikian materi pada hari ini yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.